Kita mau Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi yang kita kasih sama Tuhan ternyata receh. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi istimewa. Karena apa? Karena video ini saya tampilkan di hari Minggu. Kenapa Romo? Kok hari Minggu bikin video? Karena bacaan-bacaannya bagus-bagus luar biasa. Saudara-saudara, hari Minggu dalam bahasa Latin Domingos, hari Tuhan. Hari Tuhan dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru selalu dipahami secara istimewa. Hari Tuhan bukan hanya dipahami sebagai akhir zaman saja, tetapi memang sungguh harinya Tuhan. Hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Hari yang memang dispesialkan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, silakan. Pokoknya setiap hari Minggu, Anda setiap buka mata mau berangkat ke gereja, harus ada dalam pikiran kita masing-masing. Apa yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan supaya sepanjang hari ini betul-betul spesial untuk Tuhan? Saya mungkin pasti mendengar, Romo, kan saya sudah kolektor Romo. Setelah saya dipelihara oleh Tuhan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya sekarang semuanya saya ukur dengan kolektor saya Romo. Wah bisa 1.500.000, 200.000, ataupun cuma Rp1.000. Saudara-saudara, memang kolekta adalah persembahan kita untuk Allah, tetapi yang pasti persembahan untuk Allah tidak sesempit kolekte. Yang Tuhan minta dari kita adalah keseluruhan diri kita. Datang kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin ada juga saudara-saudara yang mempersembahkan keluarganya. Romo, puji syukur Romo, hari Minggu ini saya bisa ngajak suami, saya bisa ngajak anak-anak, saya bisa ajak cucu. Betul-betul kita pergi ke gereja, betul-betul berdoa, betul-betul merayakan kebaktian, perayaan Ekaristi. Itu pun sebuah persembahan. Romo, biasanya kalau hari Minggu saya selalu sepulang dari gereja makan bersama keluarga saya. Itu pun sebuah persembahan. Jadi saudara-saudara, cobalah mulai dari sekarang Anda memikirkan apa yang bisa aku persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk keluargaku, untuk orang-orang di sekitarku, dan jangan lupa untuk diriku sebagai pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Saya mungkin bisa bercerita saudara-saudara bagaimana orang-orang Yahudi setiap mereka mau merayakan Sabat. Sabat kalau dalam tradisi Yahudi itu hari Sabtunya kita. Di hari Sabat orang-orang Yahudi tidak boleh menggunakan baju yang pernah dipakai sebelumnya. Artinya baju yang belum dicuci. Selalu di hari Sabat mereka menggunakan baju baru dalam artian baju yang masih bersih yang belum pernah dipakai. Coba, apakah Anda sudah punya pemahaman tentang bagaimana kita mengkhususkan hari Minggu? Seringkali sadar nggak sadar Romo, kemarin kan hari Sabtu abis kondangan, pakai baju bagus nih Romo, masih bersih Romo, belum bau, dipakai lagi ke gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih, khususkan untuk Tuhan. Jangan kondangannya dulu, terus baru untuk Tuhan. Saya tidak mau terjebak pada peraturan, tetapi lebih ke sikap hati kita menomorsatukan Tuhan dibanding yang lain. Saya nggak mau bilang ini betul, ini salah, ini tanda silang, ini tanda centang. Saya tidak mau jatuh ke sikap seperti itu, tetapi sikap hati. Contoh lagi dalam tradisi orang Yahudi, mereka itu di hari Sabat, mereka makan makanan yang paling spesial di hari Sabat. Jadi misalnya kalau makan hari Senin itu tahu, hari Selasa sayur lodeh, hari Rabu itu tempe goreng, hari Kamis itu sayur asem, hari Jumat itu ikan lele. Nah, hari Sabtunya di hari Sabat mereka harus makan makanan yang spesial, yang tidak boleh sama dengan hari-hari biasa.
Lagi-lagi saudaraku, bukan soal ini makanan yang mahal, ini makanan yang murah, ini makanan yang fine dining, ini makanan yang biasa-biasa. Bukan, tetapi sikap hati. Supaya apa? Supaya setiap hari Sabat orang Yahudi itu tahu itu adalah hari Tuhan, hari spesial yang tidak boleh disamakan begitu saja dengan hari-hari biasanya. Oh, makanya kita pakai baju yang sudah dicuci. Oh, makanya kita makan makanan yang paling spesial di hari itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara, bukan soal peraturan-peraturan yang jelimet, nanti kita jatuh punya sikap seperti orang Yahudi. Tetapi soal sikap hati. Menomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Silakan coba hal itu dalam hidup saudara. Pasti yang namanya berkat, kemuliaan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan Anda. Karena apa? Anda menomorsatukan Tuhan dibanding yang lain-lain. Dibanding misalnya, ya disuruh milih Romo, hari ini ada kondangan Romo di Hotel Hilton misalnya, hotel berbintang 5. Tapi kan ini hari Minggu, saya belum ke gereja. Lalu bentrok Romo, gimana? Nah ini, seringkali orang beriman ini mengalami pergulatan yang tidak mudah seperti ini. Lalu coba cari-cari alasan. Saudara-saudara, dahulukan Tuhan. Kalau memang hari Minggu pagi Anda ada kondangan misalnya, ada pertemuan, ada acara keluarga, ya silakan bisa pergi perayaan Ekaristi ke gereja itu hari Sabtu, bisa jadi. Atau Minggu sore juga bisa. Jangan alasannya Romo udah capek Romo. Saudara-saudaraku, seringkali kita tidak adil pada Tuhan. Kita mau Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi yang kita kasih sama Tuhan ternyata receh. Nah nanti ketika kita dikasih receh-receh sama Tuhan, kitanya marah. Silakan bertanya tuh, adilkah kita bersikap demikian? Itu saudara-saudara, sebetulnya bukan ke soal peraturan, tetapi soal sikap hati. Ketika kita berdoa, kita harus berhadapan dengan kemalasan kita. Nah itu tantangannya. Saya harus mendahulukan Tuhan dibalik kemalasan saya misalnya. Romo, saya kalau hari Minggu ke gereja itu repot Romo. Nah lagi-lagi saya harus mendahulukan Tuhan dibalik kerepotan-kerepotan saya. Tuhan aja mau repot-repot untuk kehidupan kita, masa kita nggak mau repot-repot untuk Tuhan? Saudara-saudara, soal sikap hati. Menarik bukan? Kemudian saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi di awal, bacaan-bacaan hari ini bagus luar biasa. Bacaan Injil misalnya, kita mulai dengan khotbah di bukit. Matius bab 5, ayat 13-16. Itu hanya beberapa ayat 13, 14, 15, 16. Tapi bagus luar biasa. Matius bab 5 sampai Matius bab 7 kita sebut sebagai rangkaian pengajaran Yesus, rangkaian khotbah Yesus di atas sebuah bukit, di mana Tuhan Yesus mengajarkan begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia, mau mendengarkan pengajarannya, mau menyaksikan dan mengalami sendiri mukjizat-mukjizat dan keajaiban-keajaibannya. Nah, luar biasanya saudara-saudara, dalam khotbah di bukit, di setiap pengajaran Tuhan Yesus, kesan para pendengar ini selalu mereka mengalami Dia mengajar, Dia berbicara, tidak seperti ahli-ahli Taurat atau pengajar-pengajar kita katanya. Tuhan Yesus mengajar seperti seorang yang punya otoritas. Ya karena Yesuslah Sang Sabda yang berbicara tentang Sabda. Maka ya nggak heran pengajarannya sungguh tajam. Seperti pedang bermata dua. Betul-betul menghidupkan, memberikan gairah kehidupan. Memberikan semangat hidup, memberikan penghiburan dan sekaligus jalan keluar terhadap masyarakat yang sedang gundah gulana oleh aneka macam persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Nah, dalam Matius bab 5 ayat 13-16 dikatakan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Saudara-saudara, pertanyaan saya, apakah mungkin garam itu tidak asin? Ya aneh bin ajaib Romo. Kalau garam gak asin ya dia mungkin gula. Dia mungkin micin Romo. Jadi orang gelap-gelap gitu salah ambil, yang dia mau masak pakai garam dia masukin gula.
Maka ini kok garamnya kok nggak asin? Ternyata gula. Di sini mau dikatakan bahwa soal identitas yang tidak bisa hilang sebetulnya. Jadi, tugas kita sebagai garam dunia itu menempel dalam diri kita sejak kita lahir di dunia ini sampai kita mati. Tidak pernah garam kehilangan keasinannya, maka diri kita pun sebagai garam dunia, identitas kita sebagai ciptaan Allah, sebagai anak-anak Tuhan, itu menempel dalam diri kita. Itu kabar gembiranya saudara-saudara. Jangan pernah ketakutan bahwa Anda kehilangan sinar, kehilangan rahmat, kehilangan identitas, kehilangan jati diri Anda sebagai murid-murid Kristus. Itu sudah menempel dalam diri kita sebagai murid-murid Tuhan yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan amin. Dikatakan, kalau garam tidak asin lagi, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudara, apakah Anda sadar bahwa ajaran Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia berbicara soal pancaran dalam diri kita, yang bukan cuma hanya untuk diri kita, seperti garam tidak mungkin mengasinkan dirinya sendiri, terang menerangi dirinya sendiri, tetapi menerangi, menggarami, mengasinkan dunia sekitar. Jadi dalam diri kita nih sebetulnya ada pancaran, aura positif yang berasal dari Allah, yang selalu menempel dalam diri kita sejak kita lahir sampai kita mati. Seringkali problemnya pancarannya itu beredup-redup Romo. Pancarannya itu mati hidup Romo. Pancarannya itu udah kayak bohlam 5 watt Romo. Maunya orang-orang bisa 100 watt gitu, terang menderang, garamnya bisa betul-betul mantep. Ini ada tetapi tidak berfungsi, berperan secara maksimal. Itu yang banyak sekali dialami oleh kita, orang zaman sekarang. Bagaimana nih garamnya, asinnya menjadi maksimal, terangnya menjadi terangnya maksimal. Dijawab kontan dalam bacaan pertama, dalam kitab Nabi Yesaya. Lagi-lagi bagus banget. Allah tidak hanya mengatakan kamu garam dunia, kamu terang dunia, udah cari sendiri asinnya bagaimana, terangnya bagaimana. Tuhan selalu memberi petunjuk untuk umatnya, petunjuk buat kita. Itu ciamiknya, itu bagusnya. Saya bacakan dari kitab Yesaya bab 58 ayat 7 sampai 10. Yesaya bab 58 ayat 7 sampai 10. Isinya juga luar biasa. Ternyata saudara-saudara, isi dari nubuat Yesaya ini adalah sebuah syarat. Kalau kamu begini, maka kamu akan begini. Mari kita lihat. Tuhan memberikan beberapa syarat buat kita supaya asin kita sebagai garam dunia betul-betul punya kualitas. Terang kita sebagai terang dunia betul-betul punya kualitas yang luar biasa. Dikatakan di ayat 7. Aku menghendaki supaya kamu, satu, catat. Kalau Anda punya kertas silakan catat. Dan coba lakukan mulai dari sekarang. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kamu membagi-bagikan makananmu kepada orang lapar. Coba catat, Tuhan, saya sekarang jadi punya ide. Di hari Minggu, hari Tuhan, aku coba membagi-bagikan makananku. Jangan makanan sisa. Karena seringkali orang berbagi itu sisa. Dia beli makanan, dia makan, gak habis, baru dikasih orang. Itu namanya sisa. Di sini dikatakan membagi-bagikan makananmu, bukan sisa makananmu, kepada orang yang lapar. Yang kedua, menerima dalam rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Waduh Romo, zaman sekarang susah Romo. Gimana kalau orang itu orang benar? Kalau ternyata pencuri bagaimana Romo? Kalau orang itu jujur, kalau malah nanti bikin rusuh di rumah saya gimana Romo? Rumah saya nggak ada tempat lagi misalnya. Bisa kita alihkan, misalnya kita membantu panti-panti asuhan, panti-panti werda, tempat orang-orang tidak punya rumah. Nggak usah jauh-jauh Romo. Misalnya ada tetangga sudah lansia, mau ke gereja nggak punya mobil, ya sekalian kita angkut pakai mobil kita. Itu pun sudah bisa memaknai firman ini saudara-saudara. Lalu yang ketiga, apabila engkau melihat orang yang kekurangan pakaian,
haruslah engkau beri dia pakaian. Saudara-saudara, coba ibu-ibu ya, cek berapa pakaian di lemari Anda yang tidak pernah digunakan lagi. Banyak Romo yang dipakai itu aja. Banyak sebetulnya di lemari-lemari kita itu pakaian mungkin berpuluh-puluh. Coba hitung berapa yang masih dipakai. Seringkali kita, Romo sayang Romo, ini nanti kalau begini, Romo ini sayang dulu belinya mahal, Romo ini punya kenangan dan lain sebagainya. Padahal dipakai juga enggak. Nanti pokoknya ya tinggal kuning-kuning bulukan aja. Akhirnya terbuang. Saudara-saudara, berikan pakaianmu yang sudah tidak Anda pakai lagi kepada orang-orang yang tidak punya pakaian, yang bajunya cuma menempel di badannya saja. Kemudian yang keempat, jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Artinya di sini saudara-saudara yang seringkali datang kepada kita minta tolong kepada kita. Di telepon kita pura-pura nggak angkat. Romo ini orang ini pasti minta tolong lagi. Ujung-ujungnya pasti duit. Saudara-saudara silakan dengan jeli dan bijak cari orang-orang yang memang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan kita. Kalau kita bisa bantu, janganlah kita menghindar. Nah, dikatakan saudara-saudara, jikalau kamu berbuat demikian, maka 1. Cahayamu akan terang benderang laksana fajar. Di sini siapa yang rezekinya sedang gelap, yang hidupnya sedang gelap, masa depannya sedang gelap, silakan coba 4 cara ini. Hidup Anda pasti luar biasa. Yang kedua, luka-lukamu akan pulih dengan segera. Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit kita, luka-luka kita, kepahitan-kepahitan kita. Saudara-saudara, seringkali kepahitan dalam hidup kita, kemarahan kita, kejengkelan kita, luka-luka kita di masa lalu diakibatkan oleh kita tidak memperoleh kebaikan dari orang-orang di sekitar kita. Orang tua pilih kasih, saudara gila warisan dan lain sebagainya. Maka kita jadi pahit, kita jadi luka. Nah, jangan menyembuhkan luka dengan membuat luka baru. Tetapi coba, apa yang dulu kita tidak terima, kita lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau dulu kita sampai sakit hati, Romo, udah lapar minta sama saudara, malah bukan ditolong, malah dimaki-maki. Nah, sekarang jangan ulangi itu. Kalau Anda bisa berbagi makanan kepada mereka yang miskin, yang lapar, luka Anda akan terobati. Itu maksudnya. Kemudian, kebenaran akan menjadi barisan di depanmu. Siapa yang seringkali ditipu? Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Lakukan 4 hal tadi. Yang ada di hadapan Anda adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Orang-orang yang bukan penipu. Orang-orang yang memang penuh dengan kebenaran. Kemuliaan Tuhan akan menjadi penggiringmu. Artinya di sisi kiri kanan kita, depan belakang kita, selalu ada Tuhan yang melindungi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah luar biasanya. Lebih lagi dikatakan di ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan dan Ia akan menjawab. Engkau akan minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Artinya setiap doa-doa kita akan dikabulkan oleh kuasa kasih Tuhan. Itu luar biasanya saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga dengan renungan ini hari Minggu Anda sungguh spesial karena diterangi oleh sabda Tuhan. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Semoga Tuhan memberkati kehidupan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.